Salam sehat anak-anak Ibu kelas 8. Masih semangat kan belajar daringnya? Ibu berharap kita semua senantiasa masih dalam lindungan Tuhan. Nah, kali ini kita akan belajar seni budaya, masih ke materi yang ke-8 ya, di cabang seni yang ketiga yaitu seni tari. Masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi tari, yaitu materi kali ini yaitu tentang apa itu iringan tari tradisional. Iringan tari tradisional. Berarti kalau iringan ada dia unsur pendukungnya, yaitu apa? Siapa tahu? Ya, bisa kita katakan satu adalah musik, ya, musik iringan tari tradisional. Nah, kalau dibilang tidak mungkin tarian itu dapat terlaksana ataupun muncul tanpa adanya musik pengiring, ya. Nah, jadi kita lebih semangat menarinya kalau ada musik iringan tari. Nah, kali ini musik iringan tari yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis musik iringan itu apa saja gitu ya. Kalau dibilang jenis musik iringan itu berarti ada beraneka ragam ya, bermacam-macam. Berarti kalau jenis itu dia lebih daripada satu ya. Apa saja itu? Nah, yaitu yang pertama adalah dia iringan eksternal, iringan internal, iringan harmoni, dan iringan kontras. Jadi ada empat jenis iringan tari tradisional. Nah, kita akan bahas satu persatu apa-apa saja itu yang dimaksud dengan keempat jenis iringan tari tersebut. Yaitu yang pertama adalah iringan eksternal. Kalau X berarti itu dari luar ya, dari luar. Dari luarnya itu maksudnya adalah iringan yang berasal dari luar penari. Ini dapat kita lihat yaitu dengan menggunakan alat musik, baik yang dimainkan secara langsung atau bisa yang dihasilkan oleh tape recorder. Jadi jenis tari tradisional di Indonesia lebih banyak menggunakan iringan eksternal ya, ada musik pendukungnya, bisa dari VCD, bisa dari tape recorder ya, itulah dia dari eksternal. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu kalau ada eksternal berarti ada internal. Yang kedua adalah iringan internal, berarti dia berasal dari dalam tubuh kita, itu dia ya. Iringan internal memiliki arti iringan yang dilakukan sekaligus oleh penari. Jadi menari sambil melakukan iringan ya. Itu bisa kita lihat contohnya pada tari saman ya. Jadi kalau dibilang internal itu bisa dia berupa tepuk tangan ya, tepuk dada, dan juga tepuk bahu ya. Bisa dari hentikan tangan ya, hentikan tangan, atau hentakan kaki juga bisa. Itulah yang dikatakan dengan iringan internal yang terdapat dari dalam tubuh kita sebagai seorang penari ya. Nah, yang ketiga yaitu iringan kontras. Apa yang dimaksud dengan iringan kontras ini? Iringan kontras ini adalah iringan tari harus dengan gerakan. Jadi contohnya itu adalah gerakan lemah dengan gerakan bervolume kecil, diiringi dengan ilustrasi iringan yang ramai bergemuruh. Jadi dia kadang musiknya pelan, ya kan? Kadang tiba-tiba dia musiknya lebih lincah gitu, lebih riang. Jadi harus diikuti dengan suasana musik pengiring yang ditampilkan. Itulah yang dikatakan dengan iringan kontras. Ya, jelas ya nak ya. Nah, berikutnya iringan yang keempat adalah iringan harmoni. Berarti kalau berbicara tentang harmoni adanya keselarasan. Ya, keselarasan antara apa? Antara musik pengiring dan juga musik gerakan. Jangan pula musiknya
riang, lincah, tapi gerakannya melambat atau slow. Tidak. Jadi kalau dia misalnya ya, Ibu ambil itu tarik kreasi. Tarik kreasi itu kan dia seperti lincah ya, riang, gembira gitu. Tapi ya gerakannya juga harus energik gitu. Beda dengan tari adat. Kalau dia temponya melambat gitu kan. Nah, jadi gerakan tariannya juga harus bisa melambat gitu. Itu dia. Jadi ya dikatakan dengan iringan harmoni, dukungan ilustrasi musik pada sebuah tarian tidak harus paralel. Nah, itulah dia dikatakan di situ tadi, harus disesuaikan dengan tempo irama daripada suara tersebut. Jadi, jika gerakan menangis, suasana sedih akan lebih terasa jika dilatar belakangi iringan yang mengalun dan tempo lambat. Itu dia ya, Nak ya. Nah, jelas di sini dikatakan contohnya dengan suara suling yang mendayu-dayu. Suara gembira diiringi dengan irama yang gembira ataupun yang energik dengan melodi yang mengundang orang untuk ikut mengetukkan kakinya ya. Kan kita biasa kayak gitu ya, mendengarkan lagu ataupun musik pengiring gitu kan. Pasti kita mengikuti iramanya dalam hati. Teng teng teng. Jadi kadang kita mau jari kita begini ya kan. Itu tanpa kita sadari gitu. Nah, itulah kita yang dikatakan dengan menikmati penampilan ataupun pertunjukan tari tersebut. Itulah dia keempat jenis iringan tari tradisional. Berikutnya kita membahas tentang fungsi musik iringan. Berarti kalau fungsi itu adalah kegunaan. Nah, kegunaan musik iringan ini apa-apa saja? Nah, yaitu terdiri dari sebagai iringan gerakan, ya. Dan yang kedua sebagai ilustrasi. Jelas di situ penjelasannya, ya, menggambarkan suasana yang sedang terjadi dalam sebuah tarian. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai pembangun suasana. Nah, ini sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatis ya. Agar apa? Agar suasananya yang ditampilkan sesuai dengan tujuan ceritanya. Baru yang keempat adalah mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Nah, yang kelima fungsinya adalah pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan ya, sebagai pemberi tanda harus memiliki ataupun menunjukkan level gerakan tarian yang baru. Nah, itu dia maksudnya di situ. Pemberi tanda perubahan bentuk gerakan ataupun bisa dia adanya pengulangan ya, pengulangan gerakan tarian disesuaikan dengan pengulangan musik tersebut. Kalau musiknya diulang, otomatis gerakannya juga harus diulang. Gak usah membuat gerakan yang baru. Jadi dia maksudnya di situ. Nah, yang keenam sebagai rangsangan bagi penari. Sebagai rangsangan bagi penari. Dan yang ketujuh mendukung jalannya pertunjukan. Mendukung jalannya pertunjukan. Yang kedelapan sebagai penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tarian. Biasanya kan tarian itu kan ada dia musik pengantar dan juga ada dia musik untuk mengakhiri, itu berbeda. Nah, otomatis juga gerakannya juga harus berbeda gitu ya. Nah, baru yang berikutnya membantu mempertegas ekspresi gerak ya. Jadi harus dipertegas dengan sesuai dengan musiknya. Jadi musik sama gerakan itu harus combine, harus sejalan dia. Di situ dia maksudnya di situ. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang tadi kan fungsi. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat musik iringan tersebut. Cara membuatnya itu bagaimana ya gitu. Nah, dimana hal yang pertama yang dilakukan adalah
penata tari memberitahukan kepada penata iringan tentang tema tari dan gerak-gerak tari yang telah dibuatnya. Yang kedua, penata iringan menentukan alat musik yang akan digunakan untuk mengiringi karya tari. Yang ketiga, membuat musik iringan yang ketiga, penata iringan membuat pola iringan untuk menyembunyikan alat-alat musik sesuai dengan tema tari. Yang keempat, para pemain musik untuk iringan tari harus menyembunyikan alat-alat musik, ya. Jadi alat musiknya itu di belakang, gak usah dinampakkan kali. Nah, dan yang kelima, cara membuat musik iringan tari itu adalah dengan para penari dan pemain musik harus menggabungkan antara gerak dengan iringan sampai sesuai. Jadi dia harus sejalan, musik dengan gerakan tarian. Nah, sekarang setelah kamu memahami tentang materi iringan gerak tari tadi, akhirnya kita melakukan penugasannya, ya. Ada beberapa di sini pertanyaan, ya, ada 5 pertanyaan. Jadi anak-anak ibu harus bisa mengerjakannya dengan baik. Yang pertama, apa itu? Tuliskan 5 fungsi musik. Yang kedua, tuliskan 3 jenis iringan tarian. Hanya menuliskannya saja, ya, nggak usah dijelaskan. Kalau dijelaskan baru kamu jabarkan, ya. Baru yang ketiga, baru jelaskan musik iringan tari remo. Yang keempat, apakah perbedaan tari kelompok dengan tari massal? Bisa kamu lihat ini pada materi yang ke-7, ya, buka modul materi yang ke-7. Perbedaan tari kelompok dengan tari massal. Baru yang kelima, tuliskan 4 hal yang harus dipersiapkan dalam tari tunggal. Jadi untuk penugasannya ini, silakan kamu baca modul yang ke-7 dan modul yang ke-8. Ya, nah, demikianlah perjumpaan kita hari ini untuk materi kita yang ke-8. Kiranya ibu berharap anak-anak ibu mengerjakannya tepat waktu dan jangan bermalas-malasan lagi. Ingat, tetap jaga kesehatan dan yang paling utama adalah giat belajarnya. Jangan malas-malas belajarnya, ya, Nak, ya. Oke, sampai jumpa.